Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiana, NIM 0781064. Di sini saya akan menjelaskan tugas struktur perkerasan jalan mengenai perkerasan lentur menggunakan metode bina marga, di mana terdapat studi kasus, terdapat data lalu lintas dan data perencanaan. Diketahui data lalu lintas atau LHR dan data perencanaan, di mana data perencanaannya yaitu yang pertama fungsi jalannya yaitu jalan arteri primer, tipe jalannya 4/2, umur rencananya 20 tahun, pertumbuhan kendaraannya 7%, nilai M untuk semua lapis pondasi 1, nilai CBR tanah hasil uji DCPT sebesar 6%, di mana ditanya yaitu rencanakan struktur perkerasan lentur sesuai dengan metode bina marga. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama yaitu menentukan umur rencana atau UR, di mana UR yang sudah direncanakan yaitu 20 tahun. Selanjutnya elemen perkerasan, di mana elemen perkerasan ini yaitu lapisan aspal dan lapisan butir, yaitu terdapat pada tabel 2.1. Tahap kedua yaitu menentukan nilai SA5 sesuai umur rencana. Parameter dalam menentukan nilai SA5 yaitu yang pertama, menentukan golongan kendaraan berdasarkan data survei yang diketahui. Untuk golongan mobil penumpang dan kendaraan ringan lainnya dinamakan yaitu jenis kendaraan 1.1 dengan LHR 2 arahnya 2000 kendaraan per hari. Selanjutnya 5B, di mana 5B itu jenis kendaraannya 1.2 atau bus, di mana LHR 2 arahnya yaitu 500 kendaraan per hari. 6B, golongan 6B dengan jenis kendaraan 1.2 atau truk, LHR 2 arahnya 1.650 kendaraan per hari. Selanjutnya 7A dengan jenis kendaraan 1.22 yaitu truk dengan LHR-nya 500 kendaraan per hari. Dan yang terakhir 7C, di mana jenis kendaraannya yaitu 1.22.222 atau semi trailer, di mana LHR 2 arahnya 500 kendaraan per hari. Selanjutnya step untuk menentukan nilai ESA yaitu yang kedua, menentukan faktor lalu lintas, di mana faktor lalu lintas ini harus diketahui yaitu faktor laju pertumbuhan, di mana faktor laju pertumbuhan itu 7% sama dengan 0,07. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan umur rencana 20 tahun, maka faktor pertumbuhan menjadi R 2021 hingga 2023 dan R 2024 hingga 2041 dengan persamaan sebagai berikut, di mana R 2021 kurang R 2021 hingga 2023 sama dengan 1 plus 0,01 kali I pangkat UR kurang 1 per 0,01 dikali I, di mana dengan nilai UR-nya 2 tahun, maka didapatkan 2,007. Selanjutnya R 2024 sampai 2041, di mana dengan rumus yang sama namun UR-nya yang berbeda. Untuk 2024 hingga 2041 ini nilai UR-nya adalah 18 tahun, didapatkan 18,1075.
Selanjutnya, untuk menentukan nilai SA 5, yaitu menentukan faktor distribusi lajur, di mana faktor distribusi lajur atau DL sama dengan 0,5 terdapat pada tabel 4.2 karena memenuhi tipe jalan 4/2 UD sehingga jumlah lajur sebanyak 2 lajur pada satu jalur. Selanjutnya, faktor distribusi arah atau DD 0,5 karena memiliki jalan 2 arah. Selanjutnya untuk menentukan nilai ESA 5 yaitu menentukan faktor ekivalen beban atau VDF berdasarkan pada tabel 4.4 Bina Marga. Nilai VDF masing-masing jenis kendaraan niaga data survei didapatkan sebagai berikut. Dengan jenis kendaraan 5B, beban faktoralnya sama dengan 1,0. Untuk normalnya 1 juga, 1,0. Untuk jenis kendaraan 6B, beban faktoralnya yaitu 8,5, normal 4,7. Untuk jenis kendaraan 7A, beban faktoral 18,3, normal 5,3. Jenis kendaraan 7C dengan beban faktoral 20,4 dan normal 10,2. Selanjutnya menentukan nilai LHR, di mana LHR 2021 sama dengan LHR 2018 dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat UR, di mana didapatkan hasil dari LHR 2021 yaitu 2450,0860. Selanjutnya LHR 2024, begitu pula LHR 2024 dengan rumus yang sama, namun menggunakan UR-nya yaitu 5, karena jarak dari 2018 ke 2024 itu 5. Setelah maka didapatkan LHR 2024 yaitu 2805,1035. Setelah faktor-faktor yang ditentukan, maka dapat dilakukan contoh perhitungan untuk mendapatkan SA 5 2021 hingga 2023 dan SA 5 2024 hingga 2041. Yang pertama yaitu contoh perhitungan SA 2021, SA 5 2021 hingga 2023 pada kendaraan bus, di mana SA 5 2021 hingga 2023 sama dengan rumusnya yaitu LHR 2021 dikali VDF faktual dikali 365 dikali DD dikali DL dikali R dikali 2021 sampai 2023, maka didapatkan hasil 17.898,8777. Begitu pula dengan perhitungan SA 5 2024 hingga 2041 pada kendaraan bus. Dengan rumus yang sama, maka didapatkan hasil 18.959,59. Maka didapat hasil ESA 5 2021 hingga 2023 dan ESA 5 2024, 2041 sebagai berikut. Maka didapatkan nilai ESA totalnya yaitu 71.467.000,44. Selanjutnya tahap ketiga untuk mencari permukaan lentur yaitu menentukan tipe perkerasan, di mana permukaan jenis perkerasan berdasarkan umur rencana yaitu umur rencananya 20 tahun dan ESA 71467000,44 adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur perkerasan yang sama dengan AC dengan TB ESA pangkat 5, CTB ESA pangkat 5. Yang kedua, bagan desain sama dengan 3, tingkat kesulitan sama dengan 2, kontraktor besar dengan sumber daya yang memadai. Dengan kontraktor besar dengan sumber daya yang memadai. Tahap keempat yaitu menentukan segmen tanah dasar. Yang pertama faktor penyesuaian, di mana faktor penyesuaiannya ini adalah
sama dengan 0,9 pada tabel 6.1 pada saat musim hujan dan tanah jenuh. Selanjutnya nilai CBR desain sama dengan CBR hasil pengujian di CPT dikali faktor penyesuaian maka didapatkan 5,4%, sehingga didapatkan nilai CBR desain 5,4%. Tahap kelima yaitu menentukan struktur fondasi perkerasan. Berdasarkan nilai CBR tanah dasar 6%, maka kelas kekuatan tanah dasar yaitu 6 dengan tebal ESA 5 sebesar 71.467.044 juta dan nilai CBR sebesar 6%, maka didapatkan data sebagai berikut. Tebal perbaikan tanah tidak perlu perbaikan, lapis penopang 1.200 mm, di mana data tersebut dapat dilihat pada bagian desain kedua. Selanjutnya, tahap ke-6 yaitu menentukan struktur perkerasan. Untuk lalu lintas pada lajur rencana 71.467.044 ESA 5, maka alternatif struktur perkerasan lentur adalah sebagai berikut. Yang pertama, A, bagan desain 3, F3 dengan TB, yaitu maka didapatkan seperti pada tabel. Begitu pula dengan bagan desain 3B dengan lapis fondasi berbutir, seperti pada tabel. Maka dari dua alternatif di atas, dipilih salah satu, yaitu struktur perkerasan dengan CTB yang memiliki nilai total tebal lapisan fondasi sebesar 525 mm. Selanjutnya, menentukan standar drainase bawah permukaan. Berdasarkan tabel 5.1, didapatkan nilai tinggi tanah dasar di atas muka air dan tinggi tanah dasar di atas muka banjir ialah sebagai berikut. Yang pertama untuk muka air atau tinggi tanah dasar di atas muka air sama dengan 1.200 karena kelak fungsi jalan yang diketahui ialah arteri primer, maka kelas jalannya adalah jalan raya. Yang kedua yaitu tinggi tanah dasar di atas muka air banjir sama dengan 5.000 mm. Banjir 50 tahunan. Yang kedua, koreksi tebal lapis agregat di mana M sama dengan 1, tebal perhitungan 525 mm, maka penyelesaiannya yaitu tebal desain lapis pondasi agregat sama dengan tebal perhitungan dibagi M, di mana 525 mm dibagi 1 sama dengan 525 mm. Yang tahap ke-8 yaitu menentukan kebutuhan daya dukung tepi perkerasan. Yang pertama, kemiringan tepi luar perkerasan untuk tanah lunak CBR lebih besar dari 3%, ialah 1:3. Yang kedua, dukung tepi luar perkerasan dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Tepi luar sama dengan D ditambah S ditambah C, di mana D sama dengan tebal lapis perkerasan, S sama dengan tebal perbaikan tanah dasar, C sama dengan tebal lapis penopang, di mana D sama dengan 525, S sama dengan 0, C sama dengan 1.200, maka didapatkan hasil 1.725 mm. Tahap yang ke-9 yaitu menentukan kebutuhan pelapis bahu jalan. Berdasarkan perencanaan di atas diperoleh CBR sebesar 6%, beban gandar kumulatif 20 tahun sebesar 71.467.044, struktur perkerasan lajur utama di atas 1.200 mm lapis penopang, maka dapat dilihat tabelnya seperti pada slide. Selanjutnya, beban rencana bahu jalan, di mana rumusnya itu 10% dikali ESA 5, di mana 10% dikali 71.467.044, hasilnya adalah 7,146 juta 7.146.700,044. Dengan menyiapkan pondasi yang sama dengan lajur utama diperoleh daya dukung pondasi perkerasan bahu jalan ekuivalen CBR 6%. Yang pertama berdasarkan bagian desain 7 untuk beban 7146
700,044 dan CBR 6% diperlukan penutup sebesar 400 mm. Tebal total perkerasan lajur utama sama dengan 225 mm. Digunakan permukaan bahu jalan berupa lapis pondasi agregat halus kelas S setebal 200 mm. Untuk memasukkan air permukaan meresap ke untuk memastikan air permukaan meresap ke perkerasan dapat dialirkan, pasang LVA kelas A di bawah LVA kelas S dengan tebal 325 mm. Range-nya 525 mm 200 mm di bawah lapisan permukaan LVA kelas S. Selanjutnya, struktur perkerasan bahu jalan alternatif. Alternatif yang pertama yaitu perkerasan bahu jalan seperti pada gambar pada di slide ini. Begitu pula dengan alternatif 2. Pada tabel di slide ini, pada perkerasan bahu jalan ini ditentukan sebagai berikut, di mana nilai LFA kelas A kurang min 150 sehingga menjadi 250. Pada pondasi lapis penopang plus 150 sehingga menjadi 1350. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Gila, capek.